Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Azhara dengan NIM 2321411037. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran hukum Islam Ibnu Idris Asy-Syafi'i. Nama lengkap Imam Asy-Syafi'i adalah Muhammad Ibnu Idris bin Al-Abbas bin Syafi'i bin Al-Said bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hashim bin Al-Muthalib bin Abdul Manaf. Beliau pada bulan Rajab tahun 150 Hijriah, yaitu 767 Masehi, di Gaza, Palestina. Rohidin 2014. Beliau juga dikenal sebagai ulama besar dalam sejarah Islam yang terkenal karena kontribusinya dalam bidang ilmu hukum Islam. Imam Asy-Syafi'i, beliau juga pernah melakukan kajian-kajian hukum dan mengeluarkan fatwa-fatwa fikih, bahkan telah menyusun metodologi kajian fikih. Dalam kajian fikihnya, Asy-Syafi'i mengemukakan pendapat bahwa hukum Islam harus bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah serta ijma'. Apabila ketiga sumber ini belum memaparkan ketentuan hukum yang jelas dan pasti, Asy-Syafi'i telah mempelajari kaul sahabat dan baru kemudian ijtihad dengan qiyas dan istishad. Dalam usia kurang lebih 9 tahun, berkat ketekunannya, beliau telah mampu menghafal Al-Quran sejumlah 30 juz di luar kepala. Keberhasilannya menghafal Al-Quran sejumlah 30 juz membuatnya tertarik terhadap ilmu lain. Hal ini bisa kita lihat bagaimana ketekunannya mempelajari prosa dan puisi, syair-syair, dan sajak bahasa Arab klasik. Sebelum mempelajari hadis dan fikih, Imam Asy-Syafi'i pernah mendapatkan teguran dari juru tulis bapaknya Mushab untuk meninggalkan kesenangan menyanyi dan berdendang. Ada beberapa dasar-dasar keilmuan yang dimiliki Imam Asy-Syafi'i dan telah melebarnya cabang-cabang ilmu lain, yaitu ilmu tafsir, usul fikih, mustashalah, al-hadis, dan lain-lain. Prinsip-prinsip hukum Islam Asy-Syafi'i yaitu ada 6. Yang pertama, prinsip kepastian, yaitu al-yakin. Yang kedua, prinsip kesinambungan, yaitu al-mutawatir. Yang ketiga, prinsip analogi, al-qiyas. Yang keempat, prinsip kesepakatan, al-ijma'. Yang kelima, prinsip kepentingan umum, al-maslahah, al-mursalah. Yang keenam, prinsip keluasan, al-ruqsyah. Dampak pemikiran Imam Asy-Syafi'i. Yang pertama, pengembangan hukum Islam. Imam Asy-Syafi'i mempengaruhi pengembangan hukum Islam dengan mengembangkan sistem hukum yang terintegrasi dan konsisten. Yang kedua, pengaruh di Indonesia. Mazhab Asy-Syafi'i memiliki pengaruh yang kuat di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Yang ketiga, pendidikan Islam. Imam Asy-Syafi'i memberikan sumbangan yang tidak kurang hebatnya dalam bidang pendidikan. Yang keempat, pengembangan mazhab Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i mempengaruhi perkembangan mazhab Syafi'i yang menjadi salah satu mazhab hukum Islam yang paling terkenal dan dipengaruhi. Yang kelima atau yang terakhir, pengaruh pada umat Islam, yaitu Imam Asy-Syafi'i mempengaruhi umat Islam dengan mengembangkan sistem hukum yang terintegrasi dan konsisten. Imam Asy-Syafi'i mempengaruhi umat Islam dengan mengembangkan sistem hukum yang terintegrasi dan konsisten. Kesimpulannya, Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i adalah seorang ulama dan pemikir hukum Islam yang dikenal karena kontribusinya dalam bidang fikih atau hukum Islam. Pemikirannya memainkan peranan penting dalam pengembangan metodologi hukum Islam yang sistematis dan rinci. Asy-Syafi'i merumuskan prinsip-prinsip hukum Islam dan mendefinisikan dasar-dasar hukum syariah yang masih dipakai dalam fikih Syafi'i hingga saat ini. Pemikiran hukum Islam Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i sangat berpengaruh dalam pengembangan hukum Islam dan metodologi fikih. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.